Hai Sobat Belajar, siapakah dari kalian yang tahu Bapak Pendidikan Indonesia? Yap, benar banget. Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Lalu, kenapa ya beliau dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia? Yuk kita simak bersama perjuangan beliau dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia hingga mendapati julukan tersebut. Pada mulanya, pendidikan Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kalangan tertentu saja loh. Jadi, pada tahun 1854, ketika Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda, beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai, tujuannya untuk keperluan pemerintahan saja. Pendidikan yang didirikan oleh Belanda itu bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Hingga tahun 1864 berdirilah Sekolah Bumi Putra yang hanya mengajarkan membaca, menulis, dan menghitung. Namun, kemudian pada akhir abad ke-19 terjadilah wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Oleh karena itu didirikan Sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Akan tetapi, bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajarannya adalah bahasa Belanda. Hal ini menjadikan pendidikan di pada masa itu hanya berfokus pada materialistis dan intelektualistik. Bahkan pada saat itu kebudayaan asli bangsa Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan karena masih adanya pengaruh kental dari pendidikan kolonial. Dari keresahan itulah lahir salah satu tokoh besar yang berperan aktif dalam pergerakan pendidikan Indonesia, yakni Raden Mas Suwadi Suryaningrat atau akrab kita kenal beliau dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliaulah pelopor sekolah pribumi pertama yang didasarkan dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Menurut beliau, pendidikan bagikan sebuah alat yang menghantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. 3 Juli tahun 1922, berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara tersebut, berdirilah Sekolah Taman Siswa yang merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia dengan tujuan membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda Indonesia. Lalu, setelah kemerdekaan, apakah perjuangan pendidikan Indonesia sudah berakhir? Tentu saja belum dong. Perjalanan ini masih cukup panjang. Jadi, kita simak terus ya. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan kemudian diarahkan pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Pada era ini, bangsa Indonesia mulai menghilangkan paham-paham pendidikan dari zaman kolonial dengan menambahkan pengetahuan kebudayaan agar dapat diwariskan pada generasi selanjutnya. Kurikulum di Indonesia pun berkali-kali mengalami perubahan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Inilah beberapa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak masa pasca kemerdekaan hingga saat ini. Yang pertama, Rencana Pembelajaran 1947, rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, Rencana Pembelajaran Terurai 1952, penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 yang mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan bermasyarakat yang berkaitan. Yang ketiga, yaitu Rencana Pendidikan 1964, di mana berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Kemudian yang keempat, Kurikulum 1968, memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah, memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima yaitu Kurikulum 1975. Kurikulum ini merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI, yang pada pelaksanaannya ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1984. Kurikulum ini terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Serta ditambahkannya juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau yang dikenal dengan PSBB. Kurikulum 1994
dan suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar, karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2024 adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Berselang 2 tahun, muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP di tahun 2006. Tidak banyak yang berbeda dari kurikulum 2004 atau KBK, hanya saja pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Lalu kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga aspek perilaku. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama, berfokus pada untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep, menguatkan kompetensi, dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Tentu saja kita menengok ke belakang, banyak penyesuaian yang dilakukan agar proses pendidikan di Indonesia sejalan dengan perkembangan zaman. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu sangat unik. Kita sebagai calon guru harus bisa membantu mereka mencapai potensi maksimalnya. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dan lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan merdeka manusia dari aspek lahir dan batinnya. Melalui pendidikan, manusia dididik melalui otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta metalitas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, serta menekankan pada pembelajaran dalam pengembangan aspek keterampilan dan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.